Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program OTT. Obrolan terus terang bersama saya Kata Putra, senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel satu dalam kata sehat walafiat. Jangan lupa like, sare-sare dan subscribe-nya guys. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai tamu spesial guys, wanita. Sebelumnya pria kan, sekarang wanita. Karena saya sudah lama sekali janji sama beliau untuk podcast. Alhamdulillah dengan waktu yang sangat luar biasa padat, akhirnya beliau bisa meluangkan waktunya. Kita sapa dulu Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Dr. Gigi Wan Fadilatul. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Eka. Ya. Sampai ya kita. Alhamdulillah ya Bang Eka, saya oke kan gitu. Oke, tahun guys. 2 tahun ternyata ya. Iya. Karena mungkin betul. Gubernur Pak Sam, kemudian Pak PJ, sekarang berarti 3 gubernur guys. Iya, sudah 3 gubernur ya. Iya. Iya. Pak Samsuar, Pak Edi Natar, ya, Pak SF. Sekarang baru terinisiasi nih, akhirnya terkonfirmasi dari Pak Rahman Hadi. Yes, ya, kita nanti akan tanya guys, apa aja yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah khususnya pada pelayanan. Karena kita ketahui Rumah Sakit Umum Daerahnya dulu itu disebut Rumah Sakit Umum Pekanbaru. Yes. Ya, 48 tahun yang lalu. Udah di profiling ya. Udah di profiling ya. Nah, sebenarnya saya baca sedikit ya. Dan baru naik kelas nih. Sebelumnya TQB menjadi kelas A ya. Kelas A. Nah, terima kita apresiasi sekali rumah sakit pemerintah khususnya di provinsi tahun ini memang sangat berarti dalam menangani pelayanan kesehatan. Ya, kita berharap banyaklah rumah sakit tipe A lagi yang ada di provinsi ya. Baik Ibu, kita tanya sedikit. Gimana Bang Eka? Ada berapa satker di sini? Satker itu maksudnya? Satuan kerja. Kalau di sini ini ada model-model seperti OPD, apa namanya? Iya, satker. Ini ya, kayak kepala UPT gitu ya, UPT gitu bukan? Enggak, kalau di rumah sakit ini kan yang mimpin kan adalah direktur. Utama kan ada direktur, apa semua. Di bawah direktur itu ada 3 wakil direktur Bang. Oh, direktur. Iya, 3 wakil direktur. Pertama wakil direktur medik dan keperawatan, kemudian ada wakil direktur keuangan, kemudian ada wakil direktur umum SDM dan pendidikan serta pelatihan. Oke. Jadi ada 3 wakil yang membantu direktur nih Bang di rumah sakit ini. Ya, berarti ada 3 wadir ya. Iya. Kalau dulu mungkin saya salah mungkin ya. Kalau dulu tuh sistemnya dia direktur utama tidak ada wakil direktur, tapi direktur keuangan, direktur SDM. Iya, dulu iya, karena memang dulu direktur itu kan adalah eselon 2A Bang. Oke. Ya, cuman karena ada perubahan regulasi oleh Kemendagri, mungkin tahun 2000 sebelum saya masuk ya Bang ya, dulu direktur utama jadi direktur. Akhirnya direktur medik, direktur umum itu jadi wakil direktur, karena sekarang tuh wakil direktur eselon 3 Bang. Ya, eselon 3, bukan eselon 2. Nah, mungkin nanti Abang akan bertanya nanti, sekarang udah naik kelas A nih, gitu. Kami nanti ke depannya akan menaikkan eselonisasi. Berarti memang sangat berpengaruh ya setelah menaik tipe dari B ke A itu, berarti memang ada eselonisasinya juga bisa diusulkan untuk dilakukan perubahan. Ya, waktu itu saya sempat baca juga di media persyaratan waktu itu sempat tertunda ya untuk kenaikan kelas dari kelas A ini ya. Dari B ke A. Ya, B ke A itu apa permasalahannya pada waktu itu? Sebenarnya gini Bang, rumah sakit kita ini kan sangat cukup luas ya. Kemudian persyaratan yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu juga banyak hal yang harus kita persiapkan gitu. Nah, mungkin kendala kemarin itu memang terkait beberapa izin ya Bang ya. Ada izin-izin yang harus kita perpanjang, jadi kita proses dulu gitu. Jadi butuh waktu, karena kan by system ya Bang ya, OSS ya. Jadi itu butuh antrian, akhirnya kami selesaikan dulu itu. Selesaikan seluruh izin-izin yang memang menjadi kewajiban rumah sakit. Syarat utama untuk menjadi tipe A itu apa itu? Syarat utama adalah dari SDM, kemudian dari kapasitas tempat tidur, kemudian dari sarana prasarana yang memang sudah sangat mumpuni gitu. Gitu, Pak. Nah, rumah sakit umum ini segede Bagong. Iya.
sudah banyak perbaikan-perbaikan, khususnya pembangunan gedung-gedung ya, yang dulunya di sini, terus gedung sebelah, terus gedung sana lagi. Nah, gedung kanker. Gedung kanker namanya. Ya, kanker terpadu, Bang. Kanker terpadu. Jadi apa aja yang ada di rumah sakit ini? Mungkin kalau di RSUD Arifin Ahmad ini, alhamdulillah kita banyak beberapa layanan unggulan, Bang. Karena memang sesuai dengan program Kementerian Kesehatan, rumah sakit ini kan sebagai rumah sakit rujukan, kemudian sebagai rumah sakit pengampuan untuk beberapa layanan unggulan, karena memang dari program Kementerian Kesehatan itu kan mengeluarkan transformasi layanan kesehatan. Ada 9 prioritas tuh, Bang. Kanker, stroke, stroke, kemudian jantung, kemudian uronefro, kemudian diabetes dan lain-lain, sampai kesehatan ibu dan anak. Jadi ada 9 prioritas Kementerian Kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan agar seluruh Indonesia ini bisa ada pemerataan, Bang. Jadi nggak terpusat aja hanya di Jawa ataupun Jakarta. Nah, makanya alhamdulillah RSUD Arifin Ahmad dapat tugas nih oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit daerah yang memiliki beberapa potensi-potensi. Kita alhamdulillah SDM sangat lengkap, khususnya yang subspesialis ya, Bang ya. Karena memang salah satu syarat sebagai rumah sakit rujukan itu adalah SDM-nya dulu harus diperkuat. Karena memang untuk memperkuat layanan tuh, Bang, sebenarnya poin utama tuh dari SDM. Karena apa? Kalau kayak pemenuhan alat kesehatan, gedung, itu kan waktu setahun bisa ya, Bang, kalau anggaran Pemprov selesai gitu. Tapi kalau SDM ini kan, Bang, kita mencari dokter yang SP2 itu kan dia butuh sekolah 5 tahun, 3 tahun gitu. Nah, itu memang nggak mudah. Makanya saya selalu memberikan masukan ya, Bang, ke petinggi-petinggi lah, bahwa memang dalam melakukan penguatan layanan kesehatan tuh memang nggak mudah. Karena yang paling utama itu adalah dari SDM dulu. Kalau memang SDM kita masih belum mumpuni, keep dulu lah. Mau bikin ini, bikin itu. Nanti dulu. Keep dulu. Fokus dulu, SDM dulu kita siapkan gitu kan. Ngomong-ngomong berapa dokter spesialis? Kita di sini di RSUD Arifin Ahmad ini, Bang, punya karyawan ataupun staf totalnya hampir 2.000, Bang. 2.000? Ya. Masya Allah. Yang PNS itu sekitar 800 lebih. 800 lebih. Ya, PNS Pemprov ya, Bang ya. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan FK Unri, Fakultas Kedokteran Unri, karena memang kita kan kolaborasi nih, Bang, dari dunia pendidikan, karena RSUD Arifin Ahmad juga sebagai rumah sakit pendidikan utama, ya kan, yang memang sebagai sarana wadahnya mahasiswa, apalagi FK Unri ini kan ada Fakultas Kedokteran, kemudian ada program studi dokter spesialis gitu kan. Ini home base-nya memang mereka bersekolahnya di RSUD Arifin Ahmad gitu, Bang. Jadi memang total kami itu adalah hampir 2.000, baik itu yang PNS, pegawai BLUD, pegawai kontrak antara dokter-dokter yang non PNS dan dokter-dokter dari FK Unri. Jadi hampir 2.000 kami kelola, Bang. Khusus untuk, untuk dokter dari ASN sendiri ada berapa banyak? ASN sendiri hampir 100 untuk dokter spesialis dan subspesialis ya, Bang. 150-an lah, Bang. 150. Jadi kalau gabungan dengan yang non PNS, kemudian dokter dari FK Unri hampir 250-an lebih kurang. 250 dokter ya? Iya, dokter spesialis, dokter umum dan dokter subspesialis. Cukup saat ini. Nah, yang sekarang itu yang harus menjadi poin penting itu adalah dari sisi kelengkapan seluruh istilahnya itu ya, ini bukan studi kelayakan, lebih ke ini pendidikannya gitu loh, Bang. Misalnya kayak dokter subspesialis bedah onkologi kita sudah punya gitu kan. Kemudian dari kedokterannya lah, apa yang menjadi kelengkapan itu yang harus kita penuhi, dan alhamdulillah dari seluruhnya itu kita sudah punya gitu loh, Bang. Misalnya kayak terkait pengembangan kedokteran nuklir gitu ya, kita punya untuk radioterapi, maaf, Bang, kedokteran radioterapi kita punya dokter sub radioterapi gitu kan. Kemudian untuk jantung kita juga punya dokter bedah jantung, kemudian dokter jantungnya yang dengan subspesialis intervensi gitu kan. Kemudian juga bukan hanya dokter aja sebenarnya, Bang, dalam satu penguatan layanan kesehatan. Perawatnya juga harus yang tersertifikat, Bang. Jadi perawatnya itu kayak di jantung dia harus punya sertifikasi untuk bisa melayani pasien jantung. Nah, di jantung juga kan bukan hanya di ruangan si fisio ataupun ruangan ICU jantung, tapi nanti di cath lab juga
ruangan cath lab yang kateterisasi itu Bang, dia juga harus tersertifikasi cath lab juga Bang. Jadi memang dalam satu penguatan layanan kesehatan tuh SDM tuh paling penting. Karena pada saat kita lengkap SDM-nya tapi tidak kompeten juga nggak boleh, gitu kan Bang. Nah memang paling penting itu adalah itu. Kita memang ketahui mertua saya nih waktu itu dia pertama kali kemo ya Beb ya, kemoterapi itu merupakan dokter terbaik nih. Jadi bukan promosi tapi memang itu kenyataannya apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah ini waktu pertama kali buka tempat kemoterapi ya, gitu ya, itu memang langsung jauh-jauh dari kita berobat Melaka ataupun ke mana di Jakarta, ujung-ujungnya balik lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah nih. Memang kita akui memang banyak dokter-dokter senior lah ya yang ada di banyak alhamdulillah. Kalau untuk kanker Bang, dulu memang kita terbatas Bang. Saya pertama kali masuk ke RSUD Arifin Ahmad awal-awal jadi direktur itu, dokter kita bedah onkologi baru ada 3 orang Bang, dan itu pun udah senior, yang satu meninggal ya Bang ya, tinggal 2 tuh Ayah Efif sama dokter Patar ya waktu itu. Sekarang alhamdulillah udah kita diperbantukan ada 5 dokter bedah onkologi. Yang memang sudah punya keahlian di bidangnya masing-masing, ya gitu. Alhamdulillah disupport. Alhamdulillah ya. Kira-kira apa nih? Kita bukan apa ya? Maksudnya yang merupakan ya itu rumah sakit umum misalnya gini, rumah sakit umum pelayanan jantungnya dokternya terbaik itu. Ada nggak dapat mendengar seperti itu? Banyak sih Bang, karena alhamdulillah sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah punya pemetaan dan spesifikasi, kemudian potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap rumah sakit daerah tuh sudah punya tuh pemetaan dari Kementerian Kesehatan. Jadi makanya ya alhamdulillah sebenarnya kita tuh sudah dianggap kayak ada harapan kitanya kecil Kemenkes lah Bang, kita ada gitu kan. Dan alhamdulillah memang dari selama ini kita kan didampingi oleh Rumah Sakit Harapan Kita kan Bang, sesuai tugasnya harapan kita melakukan pengampuan dengan RSUD Arifin Ahmad, dan memang sebenarnya RSUD Arifin Ahmad juga dapat tugas dari Kementerian Kesehatan untuk bisa mengampu rumah sakit daerah yang ada di 12 kabupaten Bang. Jadi memang tugas kami ini sebenarnya nggak sedikit ya Bang, cukup berat dan cukup banyak, tapi dengan segala resiko dan tantangannya kemudian ini harus kuat, harus mampu gitu ya untuk bisa memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita sebagai rumah sakit rujukan gitu Bang. Berarti memang di RSUD Arifin ini memang ada kerjasama dengan harapan kita ya? Ketika misalnya nanti tidak mampu di sini, berarti rujukannya kan memang ke harapan kita. Alhamdulillah Bang, sebenarnya alhamdulillah gini, kalau untuk kasus-kasus bedah jantung itu kan kita sudah bisa laksanakan, sudah bisa kita lakukan gitu Bang, dan alhamdulillah tim dokter kita sangat mumpuni, baik itu dokter bedah jantung, dokter anestesinya, kemudian dokter jantungnya dengan spesifikasi yang dia punya kompetensi intervensi gitu kan Bang, kemudian perawat yang memang punya kompetensi gitu Bang. Alhamdulillah sebenarnya kita tim sudah sangat solid, tapi jika ada kasus-kasus yang sulit Bang, itu dari harapan kita datang Bang ke sini mendampingi tim kita. Jadi kebetulan Kementerian Kesehatan tuh punya anggaran tuh Bang untuk menghadirkan dokter-dokter kita, dan kami pun juga mengusulkan anggaran tambahan melalui APBD dengan ya kewenangan dan kewajiban kita lah untuk menghadirkan mereka gitu loh Bang. Jadi alhamdulillah sebenarnya support dari pemerintah daerah dan support dari pemerintah pusat sangat baik untuk RSUD Arifin Ahmad. Kalau boleh tahu berapa kamar di sini semua? Tempat tidur lah ya? Tempat tidur kapasitas kita saat ini 484 tempat tidur. Tapi rencananya kita akan mau mengembangkan pelayanan eksekutif nih Bang, rencananya tahun ini ya, karena sudah selesai pemeliharaan dan renovasinya total. Kami akan kedepannya akan mengembangkan, karena apa Bang, kita ini hampir 97% pasien BPJS, ya kan Bang. Kemudian 70%-nya pasien kelas 3 Bang. Abang tahu pasien kelas 3 itu rata-rata masyarakat miskin, yang memang disinilah tumpuan harapan masyarakat miskin. Jadi ya saya tuh alhamdulillah dapat amanah ya Bang, dapat amanah dengan sebagai direktur yang ya menurut orang kita anggaran besar gitu ya Bang, tapi kepuasannya itu jauh lebih banyak membantu masyarakat miskin Bang. Jadi itu yang membuat akhirnya saya jadi kuat
dengan segala benturan segala macam, tapi yang menguatkan saya adalah pertolongan Allah, karena kita semakin banyak bantu masyarakat, semakin banyak pertolongan Allah yang Allah berikan ke saya gitu. Dan memang ini nih adalah rumah sakit masyarakat miskin gitu loh Bang, yang memang dirasakan oleh teman-teman ya, seluruh pasien-pasien RSUD kita lah. Terasa betul memang rata-rata 70% pasien kita pasien kelas 3. 70% kelas 3, satu kamar itu kelas 3 itu berapa tempat tidur tuh? 6? Sebenarnya standarnya 4 Bang. Sekarang ini kan Kementerian Kesehatan mau bikin standar KRIS namanya kan. Satu kamar itu 4 tempat tidur gitu. Tapi kalau dulu kan satu kamar itu bisa 6 bed gitu kan Bang. Tapi ya kita harus layaknya lah ya, sewajarnya gitu kan, untuk memperlakukan pasien itu ya. Dulu mungkin kalau 6 orang kan terasa sumpek gitu ya Bang, terasa penuh gitu kan. Kemudian ya ketertibannya juga agak sedikit terganggu pasien-pasiennya gitu loh Bang. Ya, kita beralih ke UGD nih guys. Ya, karena pelayanan UGD itu seperti apa? Karena begini, kemarin waktu itu saya telepon Ibu, jadi itu kan ponakan kami itu, jadi ketika masuk, ya kan karena kecelakaan eksiden, tidak mungkin kita malam-malam itu juga menghubungi jasara harja, menghubungi kepolisian, ya kan? Dan akhirnya guys, yang menabrak ini akhirnya dia membayar, tidak pakai BPJS. Nah itu kalau misalnya menggunakan BPJS, bagaimana pelayanan dari rumah sakit sendiri itu? Izin Bang, BPJS ini kan ada spesifikasi layanan-layanan yang mereka bikin aturan ketentuannya. Kalau untuk kasus kecelakaan lalu lintas itu memang kewenangan awalnya jasara harja Bang. Itu kan ada batasan pagunya gitu ya. Nanti setelah itu baru BPJS bisa lanjutkan. Tapi habiskan dulu nih jasara harjanya gitu. Tapi kan jasara harja ini kan punya aturan lagi. Masih ada laporan polisi yang harus dilengkapi gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang membuat banyak masyarakat kendala, karena mungkin berurusan dengan pihak penegak hukum ya Bang ya, yang mungkin dianggap agak takut entah seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang banyak kasus kami, ya akhirnya kami terima dulu Bang, kami terima dulu, layani dulu pasiennya, nanti urusan administrasi bisa nyusul kita. Nah itu sebenarnya yang kadang-kadang case kecelakaan ini banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat gitu Bang. Ya jadi memang serba susah guys. Iya, kami pun juga rumah sakit ya, karena memang ada aturan gitu kan, ada aturan yang harus kita penuhi gitu kan, mau tidak mau gitu. Tapi kemarin tuh saya coba lobby nggak berhasil guys. Tapi untungnya yang penabrak ini dia mau bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya, ketika nanti kasus yang lain. Kecuali kalau dia tidak mampu ya Bang, pasien tidak mampu, kita kan ya alhamdulillah kerjasama dengan Basnas ada sebenarnya kan. Tapi juga Basnas lihat kalau pasien tidak mampu akan mereka bantu gitu loh. Oh ya, yang kemarin waktu kasus yang apa itu bagaimana tuh ya? Yang temannya Roni itu ada waktu itu kita juga PA tuh ya. Yang jadi begini, dia dari sore kalau nggak salah waktu itu. Terus datang itu, saya udah lupa juga tuh. Mungkin sudah selesai ya sebenarnya. Tapi waktu itu Eci yang bantu semua kok. Oh udah ya. Eci ya sudah dibantu Eci. Itu kita lupakan. Ya sudah. Tapi sudah di apa namanya, sudah direspon sangat baik, dan Eci juga sangat membantu, dan akhirnya seperti itu sempat operasi kalau nggak salah ya. Pokoknya di sini ada masalah dengan solusi. Iya, harusnya memang begitu. Pasti ada solusi. Iya, pasti ada solusi. Ya, kita jangan istilahnya meninggalkan masalah aja. Tidak. Karena alhamdulillah ya kita kan sesuai dengan undang-undang kesehatan Bang, rumah sakit daerah tuh nggak boleh menolak pasien. Itu poin, dan itu digunakan dan dimanfaatkan. Ya akhirnya dijadikan ya ini tanggung jawab rumah sakit, mau nggak mau apapun kondisi pasien dilayani dulu. Masalah administrasi nanti ya bisa belakangan. Yang penting dilayani dulu sebaik mungkin. Nah, untuk ruang-ruang super darurat nih, menurut ICU, HCU, kemudian apa lagi nama istilahnya tuh? Kenapa selalu penuh gitu? Penuh, iya Bang. Karena mungkin gini Bang, kondisinya kan kita ini adalah rumah sakit rujukan. Kalau dari sisi kapasitas tempat tidur sesuai dengan aturan, ICU kita sudah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan aturan. Tapi kebutuhan itu Bang, yang memang masyarakat itu ya cukup banyak membutuhkan ruang-ruang intensif care. Kendala kami memang ya belum mencukupi mungkin ya, tapi kalau secara ketentuan kita sudah
sesuai dengan ketentuan, karena kan sesuai dengan PP 47 itu Bang ada persyaratan kelas A itu ICU-nya harus berapa persen dari seluruh total kapasitas tempat tidur gitu loh Bang. Jadi ada persenannya dan alhamdulillah RSUD sudah sangat mencukupi itu gitu kan. Tapi memang kebutuhan masyarakat yang butuh ICU itu cukup banyak gitu. Makanya sebenarnya kami itu harapannya ada ini ya penambahan yang memang bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Saya ingin sebenarnya mengembangkan untuk itu Bang ke depannya, karena memang selama ini kami sudah melakukan analisa, kemudian kebutuhan masyarakat juga cukup banyak, mau tidak mau RSUD Arifin Ahmad harus menambah ICU gitu. Memang sebenarnya dulu Bang pada zamannya Pak Edi Natar menugaskan kami Bang untuk menambah ICU. Tapi waktu itu ya mungkin agak sedikit salah paham ya Bang ya. Saya bilang Pak izin menambah ICU itu memang nggak semudah yang kita bayangkan. Bukan hanya beli alat kesehatan terus kita adakan gitu kan. Tapi kami ini butuh gedung, butuh ruangan yang memang kami ini udah sangat full, udah overload di ruangan kami di Bang. Karena dengan kondisi ruangan saat ini tuh lebih banyak gedung yang udah tuanya dibandingkan gedung yang barunya gitu kan. Nah, kami itu gedung ICU itu kan bergabung dengan gedung OK, kamar operasi, bergabung masih gitu kan. Dan itu pun hanya 2 lantai gitu. Itu gabung antara untuk dewasa, baik itu yang pasien surgikal ataupun medikal, kemudian picu untuk ICU-nya anak-anak gitu Bang. Bergabung itu satu gedung itu 2 lantai. Nah, yang lain-lain bergabung dengan kamar operasi. Andai kan pemerintah daerah bisa membantu RSUD Arifin Ahmad dalam pengembangan kamar ICU, kami dengan senang hati. Saya tuh berharap bisa tambahan 30 bed Bang untuk ICU aja lah ya. ICU, untuk ICU aja lah dulu 30 bed. Harapannya ke depannya ya dengan gubernur baru lah bisa minta kita ya Bang ya, berharap seperti itu gitu. Mudah-mudahan kita berharap apalagi pemerintah baru Pak Abdul Wahid dengan Pak Saryanto ya. Iya betul, punya komitmen dan bisa membantu RSUD Arifin Ahmad, karena ya ini kan ibaratnya punya Pemprov. Punya Pemprov yang harus diperkuat, kebutuhannya apa nih gitu. Jangan sampai nanti ya itu tadi lah Bang, lupa gitu kan, kita adalah rumah sakit rujukan dari 12 kabupaten, dan 12 kabupaten itu pasti akan tertumpunya ke RSUD Arifin Ahmad Bang gitu. Nah jadi memang PR-nya cukup banyak dan ini harus ada kolaborasi Bang, kolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder di luar agar ini loh kebutuhan masyarakat Riau itu membutuhkan penambahan ruang ICU. Harapan saya seperti itu. Iya. Di depan ruang UGD itu guys jalannya agak-agak gimana gitu. Kenapa belum diperbaiki itu Bu? Di depan ruang, oh ya. Sekarang ini kan masalah RSUD itu masalah parkir kan Bang? Iya itu parkir memang sangat luar biasa sampai di jalan itu. Iya betul. Jadi kami itu rencana dalam waktu dekat ini akan melakukan perbaikan alur parkir Bang. Jadi seluruh alur dari mulai Jalan Mustika di Ponorogo sampai Hang Tuah itu akan kita perbaiki Bang dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki alur, kemudian jalan yang Abang bilang tadi dekat IGD itu horor mungkin ya Bang ya, menurut Abang itu agak gini. Iya betul, karena nggak rata dan ada yang turun itu memang nggak rapi Bang. Nggak rapi ya. Jadi itu Insya Allah dalam waktu dekat kita akan perbaiki itu Bang. Oke, kita tunggu guys. Yes betul. Mudah-mudahan anggarannya ada. Tetap anggaran. Anggaran tetap. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah limbah nih. Limbahnya bagaimana nih sekarang nih? Kalau limbah dulu pernah dulu waktu itu jadi kepala laboratorium itu protes gitu kan. Dia lapor ke saya tuh, tolonglah rumah sakit bawa limbahnya sangat luar biasa waktu itu ya. Kira 4 atau 5 tahun yang lalu. Jadi sempat saya beritakan, akhirnya langsung dibersihkan. Ya ini kan namanya limbah rumah sakit ini kan luar biasa. Iya betul. Baunya ini. Nah, bagaimana antisipasinya? Kalau untuk limbah saat ini, nah kemarin kan salah satu syarat Kementerian Kesehatan untuk TPA itu kan limbahnya manajemennya harus bagus. Dan alhamdulillah kita kemarin dapat masukan dari Kementerian Kesehatan untuk diurus proses izin limbah seperti apa. Secara praktek udah kita selesaikan dan makanya pada saat itu kita berupaya untuk melengkapi, kemudian memperbaiki apa yang harus diperbaiki gitu kan. Dan saat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, makanya izin limbah kita itu sudah
sah lah ya, sudah sah, makanya kelas A itu sudah bisa dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah sekarang untuk proses manajemen limbahnya tidak ada masalah, Bang. Berarti kalau di laut Jalan Mustika itu nggak bau lagi, Ra? Enggak, udah nggak bau lagi kok, Bang. Beneran, udah nggak bau lagi. Karena ada tempat sampah di situ. Iya, tempat sampah. Iya, betul. Betul. Kemudian masalah yang heboh kemarin nih, masalah BLUT ini. Badan Layanan Umum Daerah 455 miliar ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, Bang. Nah, mungkin sedikit nih saya menceritakan kenapa itu hasil audit itu bisa keluar kemana-mana gitu. Memang audit itu ada, audit itu dilakukan oleh inspektorat. Ya, betul. Pak Sugi juga mengatakan hal kayak gitu. Ya, audit itu dilakukan oleh inspektorat. Waktu itu tahun 2022. Waktu saya awal-awal jadi direktur. Nah, dia perintahkanlah inspektur untuk melakukan audit oleh pimpinan pada saat itu. Tujuannya agar ada cut off nih antara saya dengan direktur lama. Pimpinan pengen lihat nih proses bisnis yang dilakukan rumah sakit ini seperti apa sih selama ini gitu kan, Bang. Nah, dilakukanlah audit, periodenya itu memang di tahun 2022. Ingin melihat sebelum itu seperti apa sih gitu kan. Nah, dilakukan audit. Nah, angka 450 sekian miliar itu kan dianggap kita tidak bisa menagihkan ke BPJS. Itu salah dan menurut saya itu sesuatu fitnah yang luar biasa, 400 miliar itu kan cukup besar ya, Bang. Banyak, Bu. Cukup besar, sampai saya bilang Pak Sigit kenapa nggak bikin 1 triliun ini sekalian Pak Sigit, jadi biar bisa saya beli pulau, beli apa gitu kan, seluruh saya dengan teman-teman lah kan. Ya, jadi hasil audit itu keluar itu, Bang, tim inspektorat ini menyandingkan antara kita ini kan adalah rumah sakit rujukan dengan kasus yang cukup berat. Jadi BPJS ini kan punya aturan. Dia punya aturan setiap penyakit itu ada paketnya, Bang. Ya, misalnya kayak demam berdarah, paket rawat inapnya misalnya 20 juta gitu ya, Bang ya. Tahunnya pasien dirawat masuk ICU, Bang, melebihi dari 20 juta sampai misalnya ratusan juta. Itu yang menanggung siapa? Kita kan nggak mungkin minta sama pasien kan, Bang. Makanya banyak pasien suruh pulang gitu. Pasien kita nggak pernah suruh pulang pasien. Sepertinya ada lah, ada oknum rumah sakit lain ya, mungkin kali ya, Bang. Rumah sakit lain lah mungkin ya, bukan di sini. Ya, memang. Jadi ketika masa kotanya habis begitu, betul, Bang. Suruh pulang. Ya, suruh pulang. Kalau di kita kan nggak mungkin, Bang, memulangkan pasien dengan kondisi yang dia harus tetap dirawat. Sedangkan BPJS hanya bayar 20 juta loh, Bang. BPJS juga bilang pokoknya sampai sembuh ya. Sesembuh-sembuhnya. Pokoknya apapun itu ditanggung BPJS. Padahal perlu diketahui itu menjadi beban rumah sakit. Jadi tim auditor itu menyandingkan antara total pasien kita yang dilayani BPJS itu, klaim yang dibayarkan ke rumah sakit disandingkan dengan tarif rumah sakit, Bang. Tarif rumah sakit ini kan tarif pasien umum, Bang. Ya, betul. Jadi di sistem itu dia sandingkan. Ya kan? BPJS membayar ke RSUD itu 300 miliar misalnya, Bang. Ternyata pada disandingkan dengan tarif rumah sakit itu hampir 500 miliar, Bang. Jadi berarti itu yang di 500 itu yang diambil ya. Betul, Bang. Jadi dianggapnya seolah-olah klaim BPJS itu nggak bisa kami tagihkan ke BPJS. Karena gini, rumah sakit kita ini kondisinya pasiennya berat-berat. Beneran berat-berat. Kayak kita melayani pasien kanker, Bang. Pasien kanker itu kayak kita obat kemoterapi. Kemo tuh. Iya kan? Mungkin ya ada rumah sakit yang bisa dia bayar. Ini obat ini nggak ditanggung BPJS. Obat ini bisa kan kayak gitu kan, Bang. Malah ada pura-pura sebenarnya ampul gratis gitu kan, tapi dibayar gitu. Iya gitu kan. Ya seperti itulah yang mungkin kami tuh nggak perlu lah kami ceritakan. Tapi kami kan di rumah sakit ini nggak mungkin seperti itu, Bang. Ada bahasa iur bayar itu nggak boleh gitu kan. Karena pasti BPJS akan menegur kita gitu kan. Jadi banyak akhirnya itu menjadi beban rumah sakit. Dan nggak mungkin kami tagihkan ke masyarakat. Karena apa? Pasien yang kita layani itu 70% pasien miskin di sini. Masyarakat tidak mampu, yang mungkin dia nggak mampu beli obat yang bagus, yang memang dia menjadi indikasi terapi oleh teman-teman dokter, itu nggak mungkin kita bebankan ke pasien. Akhirnya apa? Bebannya ke rumah sakit. Itu yang menyebabkan rumah sakit selalu kan, nih RSUD banyak hutangnya. Berarti selisih misalnya contoh tadi pakai BPJS yang 20 juta. Nah, ketika pasien itu sembuh, terkena lah 30 juta. Sisa 10 juta itu gimana? Rumah sakit yang nanggung. Rumah sakit yang nanggung. Gitu, Bang. Jadi berapa banyak pasien yang berat-berat itu yang melebihi dari paket inasi bijis
itu menjadi tanggungan rumah sakit, Bang. Tapi kan teman-teman auditor kan nggak mau tahu. Ya kan, nggak mau tahu, itu harus menjadi bahan evaluasi kita, Bang. Gimana nih kita memperbaiki itu? Tujuannya itu sih sebenarnya audit itu, agar nanti ke depannya apakah bisa nih terkait pemberian terapinya yang mungkin dulunya ya teman-teman dokter ini bisa melakukan ada alternatif terapi lain yang memang mungkin disesuaikan dengan klaimnya rumah sakit, klaimnya BPJS gitu loh, Bang. Tujuannya adalah agar rumah sakit itu bisa berbenah, memperbaiki sistem. Gitu. Berarti fitnah itu ya? Itu tidak betul ya? Itu tidak betul, dan bagi saya biarlah, karena banyak kan aparat bilang udah klarifikasi. Kalau bagi saya nih, Bang, ya, selagi saya tidak berbuat, Bang, biarkan fitnah itu bertebaran. Karena menurut saya itu menjadi ladang penghapus dosa-dosa saya sih, Bang Ika gitu. Nah, itu, kalau bagi saya itu vitamin. Iya, vitamin kan, Bang, benar. Iya, untuk mental. Untuk mental biar jauh lebih kuat gitu. Iya. Betul, Bang. Iya. Baik, mungkin terakhir ada yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat Riau, khususnya sistem pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah ini. Baik, mungkin pesan untuk masyarakat Riau, karena memang RSUD Arifin Ahmad ini adalah rumah sakit rujukan dari 12 kabupaten, banyak yang mungkin masih terletak kurang, kemudian dari sisi pelayanan. Ya kami berusaha untuk melakukan perbaikan, kemudian berusaha untuk mengintrospeksi diri ya, apa yang masih menjadi kekurangan rumah sakit, baik dari sisi pelayanan. Kami berupaya untuk memberikan support, kemudian masukan ke seluruh staf bahwa berikan yang terbaik untuk masyarakat Riau yang memang menjadi tumpuan harapan masyarakat Riau, khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu, yang pada saat ingin berobat itu pasti ke RSUD Arifin Ahmad. Karena kami yakin RSUD Arifin Ahmad ini adalah tempatnya masyarakat Riau dan banyak hal yang bisa kita kembangkan, dan mudah-mudahan masyarakat Riau bisa menjadi kebanggaannya lah bahwa RSUD Arifin Ahmad ini adalah salah satu rumah sakit yang menjadi andalan masyarakat Riau. Harapannya seperti itu. Jika memang ada kendala, keluhan, itu mohon disampaikan langsung ke kami agar ini menjadi bahan perbaikan kami ke depannya, karena memang rumah sakitnya adalah pelayanan publik yang mau tidak mau kita harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kami juga gitu kan, agar kedepannya ada perbaikan-perbaikan dan menjadi salah satu rumah sakit terbaik lah di Provinsi Riau, karena alhamdulillah support dari pemerintah daerah, support dari pemerintah pusat juga sangat baik ke RSUD Arifin Ahmad. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kami untuk bisa lebih mengembangkan rumah sakit ini jauh lebih baik lagi. Baik, Ibu, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang kami bersama Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah, Ibu Dr. Gigi Oban Fajratul. Kita berharap Rumah Sakit Umum Daerah ini menjadi pelayanan khususnya di masyarakat ini menjadi lebih baik. Jadi ketika kita sakit, ya kita berharap Rumah Sakit Umum Daerah ini menjadi pelayanan yang terbaik, dalam arti kata dokter-dokter yang sudah disediakan sama pihak rumah sakit bukan dokter yang terbaik, karena tidak perlu lagi kita pergi ke mancanegara untuk berobat, guys. Baik, saya Eka Saputra menundur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.